Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Falah yang berbahagia, yang semangatnya sudah mulai memudar. Ingat kalian udah kelas 9, ibu selalu mengingatkan bahwa kalian sudah kelas 9. Dan belajar online pada periode kali ini tidak sama seperti yang 3 bulan kemarin. Belajar online pada pertemuan kali ini adalah satu semester atau mungkin 1 tahun, mudah-mudahan jangan sampai 1 tahun. Jadi untuk itu tolong diperhatikan benar-benar belajarnya, disimak video materi yang disampaikan oleh semua guru, dikerjakan tugasnya dan diikuti semua kegiatan sekolah dengan baik. Karena jika masih begini terus, siswa-siswi kelas 9, ibu dengan sangat terpaksa akan memanggil kalian ke sekolah bersama orang tua untuk tanda tangan surat perjanjian keaktifan belajar. Jadi untuk menghindari hal itu, ibu mohon semangatnya dijaga, belajarnya yang benar, nggak boleh lagi seperti ini. Kita sih anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita belajar pelajaran IPS pertemuan yang keempat, materinya tentang benua-benua di dunia, masih menghabiskan 2 benua yang kemarin, dilanjutkan nanti dinamika penduduk benua yang ada di dunia. Jadi tolong disimak baik-baik ya materinya. Namun sebelum kita masuk materi, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, sebelum nanti menyelesaikan nonton video ini, di setiap tayangan slide itu akan ada tulisan key. Nanti di beberapa slide akan ada tulisan key. Key itu artinya question. Ada 5 question atau 5 pertanyaan yang harus dijawab, dan jawabannya harus diisi di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Jadi jelas ya. Jadi nanti ada soal di setiap slide, soalnya disalin, kemudian ditulis soalnya, lalu dijawab di link Google Form yang sudah ibu berikan. Jadi benar-benar diperhatikan materinya, disimak baik-baik, kemudian dijawab pertanyaannya. Nanti jika ada yang kurang jelas, kalian masih bisa berpedoman pada buku paket yang kalian pegang. Jelas ya, selamat menyaksikan video berikut, disimak baik-baik ya. Oke anak-anak ibu, kita masuk ke materi pertama, materi keempat maksudnya, benua Eropa dan Australia, serta nanti ada tambahan materi, kalau di buku kalau nggak salah bagian yang C, tentang dinamika penduduk benua di dunia. Nah, ini materinya. Yang pertama kita bahas adalah benua Eropa dan kondisinya. Di mana sih benua Eropa? Oke. Benua Eropa diambil dari nama seorang dewi dalam mitologi Yunani atau dalam sejarah Yunani, yaitu namanya Europa. Kemudian jadi disederhanakan menjadi Eropa. Benua Eropa merupakan benua terkecil setelah Australia. Jadi kalau kita lihat kan dia ada di urutan keempat gitu ya, setelah benua Afrika. Nah, luasnya berapa? 10,35 juta kilometer persegi. Posisi geografisnya berada di 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jadi benua Eropa itu adanya di belahan bumi bagian utara. Dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Ini batas-batasnya ya. Batas sebelah timur benua Asia, batas sebelah barat Samudra Atlantik, batas sebelah utara Samudra Arktik, sebelah selatan Laut Tengah. Benua Eropa juga dibagi menjadi 4 kawasan, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Namun saat ini ada yang namanya Uni Eropa. Nah, di situ ada soal, apa tujuan dibentuknya Uni Eropa? Jelaskan dan silakan jawab di link Google Form yang sudah disediakan. Ya. Kemudian kondisi alamnya. Kondisi alam benua Eropa yang pertama gunung. Ya, pegunungannya ada pegunungan Alpen, pegunungan Ural, Kaukasus, dan pegunungan Balkan. Kemudian gunung. Gunung dengan pegunungan beda ya. Pegunungan itu kawasannya, kalau gunung ya memang gunungnya gitu ya. Nah, gunungnya ada Gunung Olympus, ada Gunung Elbrus, dan ada Gunung Ben Nevis. Sungai, ada Sungai Thames, Rhine, dan Sungai Seine. Danaunya ada Danau Baikal, Vänern, Fonem, Orivesi, dan Danau Laut Kaspia. Dan sebagian besar wilayah benua Eropa merupakan dataran rendah. Jadi ada juga yang dataran rendah. Di mana? Di Belanda dan Finlandia. Nah,
Yang kedua, atau question yang kedua, tugas yang kedua adalah kamu harus menjawab, sebutkan 10 negara yang terdapat di benua Eropa. Boleh Eropa Barat, boleh Eropa Timur, silakan Eropa mana aja, gitu ya. Asal jangan yang salah, gitu ya. Nah, ini tadi benua Eropa. Sekarang kita pindah ke benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil dari 5 benua lainnya. Seperti urutan kemarin, benua Australia ada di urutan terakhir. Luasnya 8,9 juta kilometer, jadi kan beda jauh ya sama benua yang lain. Daratan terluas benua Australia menjadi satu bentuk negara. Jadi ini satu-satunya benua yang sama negara sekalian jadi satu. Kalau kemarin kan masing-masing benua negaranya beda-beda. Nah, untuk benua Australia dia negara sama benua jadi satu. Ya, jadi nggak usah bingung. Kok benua Australia ada negara Australia sama dia juga. Ya. Nah, batas benua Australia sebelah timur dengan Laut Tasmania dan Samudra Pasifik. Sebelah barat dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafura, dan Selat Torrens. Benua Australia itu cuma dibagi menjadi 8 negara bagian. Yang pertama New South Wales, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Victoria, Australia Utara, dan daerah khusus ibu kota di Canberra. Nah, ini kondisi alamnya nih. Kondisi alamnya Australia sebagian besar berupa daratan yang disertai dengan pegunungan. Banyak sungai dan danau. Secara umum, tanahnya subur. Jadi ciri khas dari Australia itu adalah memiliki tanah yang subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Daerah yang lebih kering untuk dijadikan peternakan. Jadi dia selain kerja di sektor pertanian, sumber daya alamnya dapat dimanfaatkan juga berupa lahan kering untuk kegiatan peternakan. Kemudian ada 3 pegunungan besar di Australia, yaitu pegunungan Alpen, pegunungan Hamersley, dan pegunungan McDonald. Pegunungan Alpen yang terletak memanjang ke selatan terdapat Gunung Kosciuszko yang merupakan gunung tertinggi di benua Australia sampai 2.230 meter di atas permukaan laut. Ini question yang ketiga ya. Nah, di Australia itu ada lembaga pendidikan yang terkenal gitu ya. Dia terkenal dengan sistem pendidikannya. Kamu tuliskan 3 nama lembaga pendidikan yang terkenal itu yang ada di Australia. Lanjut, kita masuk ke materi berikutnya tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Asia. Kemarin kita udah belajar tentang Asia. Dengan Asia itu benua paling luas dengan jumlah penduduk paling banyak dan merupakan benua terbesar dari 5 benua. Lalu bagaimana penduduknya? Dinamika penduduk itu artinya perubahan keadaan penduduk, perubahan komposisi penduduk seperti budayanya, etnik atau ras, agama. Itu namanya dinamika, artinya perubahan. Beberapa negara di Asia merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia. Contohnya Cina, India, dan Indonesia. Ini kita udah tahu banget gitu ya. Cina tuh pasti penduduk paling banyak. Nah, Indonesia berada di posisi keempat jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kemudian dilihat dari komposisi ras, penduduk di Asia terdiri dari 5 ras, 5 bagian ras. Kalau masih ingat, ras itu berarti pembagian status manusia atau status masyarakat berdasarkan ciri fisik, dari dilihat dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya. Nah, pertama ada namanya Indo-Aryan. Itu ada di India, Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Suku Melayu atau ras Melayu, adanya di Asia Tenggara. Ras Mongoloid, adanya di Asia Barat Daya dan Semenanjung Arab. Yang keempat ada Sino-Mongoloid. Ini ras Tiongkok, Korea, dan Jepang. Yang terakhir namanya ras Turanian, adanya di Asia Tengah dan Turki. Bahasa, agama, dan kebudayaan. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia. Misalnya Hindu, agama Sikh, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, Yahudi, semua. Ya, makanya di Asia itu banyak terdapat pusat peradaban, gitu ya. Nah, agama yang lahir di Asia kemudian menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Nah, kebanyakan di negara Asia itu tadi agama ya, sekarang bahasa.
Di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli atau pribumi. Sebagai contoh, di Indonesia aja terdapat 700 bahasa asli atau daerah. Jadi kalau se-Asia bahasanya itu ribuan gitu ya. Sedangkan di Filipina terdapat 100 bahasa daerah. Jadi beragam bahasanya terlalu banyak sehingga tidak bisa dikatakan hanya memiliki satu bahasa asli, nggak bisa gitu ya. Nah, kebanyakan orang-orang di Asia menggunakan bahasa Inggris sebagai komunikasi antar sesama negara, jalan tengahnya gitu ya. Nah, kemudian keragaman kekayaan dan budaya dilihat dari karya seni, literatur, musik, bisa juga dilihat dari porselen. Porselen tuh kayak guci gitu ya, keramik, kaligrafi, lukisan, peralatan dari gelas dan yang lain-lain. Nah, banyak banget itu juga jenisnya karena satu benua. Berarti dari semua negara ya. Masuk ke question yang keempat, tuliskan 5 jenis bahasa yang berasal dari negara Filipina. Tadi kan di Filipina ada 100 bahasa tuh. Kamu cari tulis 5 aja, oke? Nah, kita lanjut ya. Kemudian dinamika penduduk di benua Amerika. Tadi Asia, sekarang kita ke Amerika. Benua Amerika mempunyai populasi penduduk terbesar ketiga setelah benua Asia dan Afrika. Jadi, walaupun Amerika benua terluas kedua, tapi untuk jumlah penduduk Amerika berada di urutan ketiga. Ya, populasi terbesar terdapat di Amerika Serikat. Yang paling padat itu Amerika Serikat. Pada tahun 2019, jumlah penduduknya sekitar 1,24 miliar. Saking banyaknya gitu ya, tuh orang semua. Nah, itu bentuk pertumbuhan penduduk yang bisa dilihat ya. Dia kebanyakan usia yang belum produktif. Justru yang banyak itu nenek-nenek gitu ya, orang yang berusia 65 tahun ke atas atau lebih. Nah, di situ ada pertanyaan yang kelima di bukumu, ada Amerika disebut negara adidaya. Why? Kenapa? Ya, kenapa Amerika disebut negara adidaya? Jelaskan. Benua Amerika memiliki kualitas penduduk yang bervariasi. Negara yang memiliki kualitas penduduk yang tinggi antaranya adalah Amerika, Kanada, Argentina, dan Chile. Negara dengan kualitas penduduk yang tinggi adalah Meksiko, Brazil, dan sejumlah Amerika Latin lainnya. Oke, berkaitan dengan suku bangsa, suku Indian merupakan penduduk asli Amerika. Jadi justru bukan orang kulit putih di Amerika itu, suku Indian atau orang Eskimo namanya. Namun jumlah mereka terus menyusut karena terdesak oleh perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika. Penduduk pendatang berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras, yaitu ras Negroid, orang kulit hitam dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, kulit sawo matang, dan ras Kaukasoid, orang yang berkulit putih dari Eropa. Dalam perkembangannya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur, makanya jadi kalah suku Indiannya gitu ya. Nah, kalau budayanya, budaya Amerika dibentuk oleh budaya asli Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan Asia, jadi campuran. Di situ bahasa utamanya adalah bahasa Inggris, walaupun beda-beda dialeknya gitu ya. Penduduk Amerika menggunakan juga bahasa Spanyol, Mandarin, Prancis, dan Jerman. Bahkan memperkirakan lebih dari 300 bahasa yang digunakan di Amerika. Jadi banyak ya nak, bermacam-macam. Nah, untuk question kelima, mengapa suku Indian di Amerika menyusut? Kenapa dia bisa kalah? Kenapa dia bisa menyusut? Kamu jelaskan ya jawabannya. Nah, terakhir, penduduk Amerika Serikat sebagian besar atau 83% menganut agama Kristen, sisanya menganut agama Yahudi dan Islam. Selain itu terdapat pula penduduk Amerika Serikat yang tidak menganut agama atau ateis. Jadi dia nggak punya agama ya. Selain budaya Amerika Utara, ada yang namanya Amerika Selatan atau Amerika Latin. Jadi dia beda sendiri. Yang tadi dijelasin ibu itu Amerika Utara. Nah, sekarang Amerika Latin. Bedanya apa sih? Kalau di Amerika Latin menunjukkan adanya dilihat dari agama penduduknya, kemudian bahasa yang digunakan. Kalau di Amerika Latin didominasi oleh agama Katolik Roma, karena di situ ada kota besar yang namanya kota Roma. Nah, selebihnya baru menganut agama Kristen, Protestan, Hindu, Islam, animisme, atau shamanisme gitu ya. Jelasinnya panjang nanti. Bahasanya yang digunakan adalah bahasa Portugis dan bahasa Spanyol. Jadi, kalau tadi kan bahasa Inggris tuh di Amerika Utara. Kalau di Amerika Selatan, bahasa yang digunakan Portugis dan Spanyol. Selain itu, musik.
Dan tari juga menjadi ciri budaya Amerika Selatan, terutama tarian samba dari Brazil, tango dari Argentina dan Uruguay, serta cumbia dari Kolombia. Jadi dia lebih banyak nilai seninya, ya. Oke, selesai slide-nya ya. Questionnya dibaca. Oke, demikian tadi pemaparan materinya ya. Ibu rasa cukup jelas, cukup dapat dipahami, dan jawabannya pun kalian Ibu rasa bisa menjawab semuanya dengan benar. Ingat ya, jawabannya diisi di link Google Form yang sudah Ibu sediakan bersama dengan video ini. Jadi nanti tinggal menjawab saja, tidak perlu disalin lagi soalnya. Oke anak-anak Ibu, pada pertemuan kali ini Ibu rasa cukup penjabaran materinya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, pembelajaran berikutnya. Tak bosan-bosan Ibu mengingatkan kembali bahwa kalian sudah kelas 9 dan memang harus benar-benar supaya nanti ujian hasilnya dapat hasil yang baik gitu. Jadi tolong benar-benar dijaga semangatnya, atau tadi seperti yang Ibu bilang di awal, atau kalian harus dipanggil untuk tanda tangan surat perjanjian karena sudah tidak bisa ditoleransi. Ini sudah masuk bulan kedua di pembelajaran online. Guys ya. Sampai ketemu lagi anak-anak Ibu di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih atas semangat kalian yang masih tetap mau berusaha meskipun dalam keadaan seperti ini. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.